datang di stasiun JVP. Jadi untuk pemeriksaan JVP ini yang pertama adalah seperti biasa, kita pastikan identitas pasien dulu, nama, usia, kemudian pekerjaan pasien sama alamatnya. Kemudian setelah itu kita melakukan inform konsen. Biasa kayak Pak, saya dokter A. Ya. Udah ganti kan? Udah, aku ikut ini sendirian soalnya. Ini tadi sendiri di sini sendiri. Jadi digabung sama yang belum pindah. Oh, oke. Berarti kelas yang pertama belum pindah di sekolah kan? Iya, di kelas pertama cuma 1 orang. Cuman karena dia sendiri jadi Oh. Jadi lanjut ya. Jadi Pak, saya dengan dokter A yang berjaga pada klinik pada hari ini. Pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan tekanan vena juguler dan pembuluh darah Pak pada leher. Pemeriksaannya ini bersifat non invasif, dalam artian tuh kayak tidak menggunakan alat-alat yang berpotensi kayak memberikan damage pada tubuh. Kemudian juga pemeriksaan ini tidak akan menyakitkan Pak, namun mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian atas. Kemudian nanti saya juga akan melakukan perabaan pada beberapa tempat di tubuh Bapak. Tapi tenang saja, nantinya pemeriksaan akan dilakukan senyaman mungkin dan juga ditemani oleh perawat. Ini terutama kalau kayak pasiennya beda gender gitu. Apakah Bapak bersedia? Kalau misalnya sudah bersedia, boleh disilakan Bapak menuju ke bed pemeriksaan. Nah kemudian sambil selagi pasiennya mempersiapkan diri, kita dokternya mempersiapkan alat. Alatnya itu ada 2 buah penggaris sama ada pen light kalau misalkan nanti disediain. Untuk yang pen light itu untuk pemeriksaan mata sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada pen light nanti tetap disebutin aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu saya melakukan persiapan diri dengan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO dan juga menggunakan handscoon. Nah terus udah langsung aja ke tindakannya. Jadi yang pertama, si pasien ini tuh ditidurin di bed pemeriksaan dengan posisi bed pemeriksaannya itu kayak dimiringnya ditegakin gitu sekitar 30 sampai 45 derajat. Kemudian setelah itu kita lihat keadaan umum dulu ya. Apa kita menghadap ke sini? Iya, kayaknya nggak kelihatan ya soalnya. Gimana ya? Ini kan ukuran Berarti kita dari situ. kalau ini lebih kelihatan ya. Soalnya kan ini nanti di kanan ini diperiksa. Nah udah, kalau udah make sure posisi pasien, kita cek keadaan umumnya dulu. Jadi kayak kita bisa bilang pasien ini datang dengan keadaan umum, misalkan sakit ringan, kemudian kompos mentis misalkan gitu. Nah terus kalau udah posisi pasiennya udah sesuai, kita minta pasien ini untuk nengok ke sebelah kiri, karena kan nanti si arteri yang mau kita periksa itu ada di kanan. Jadi supaya arterinya itu lebih menonjol dan juga si otot sternocleidomastoid itu dia supaya lebih terlihat gitu kan. Jadi kita suruh pasien ini buat nengok ke sebelah kiri. Nah terus setelah itu kita yang pertama jadi kan kalau untuk jarak kayak titik acuan 0 antara jantung sama ujung vena cava ya, Antara jantung sama muara. bukan jantung, angulus sudovici atau sudut sternal, yang dia itu posisinya itu di sebelah sini. Boleh. Jadi dia itu antara kan si sternum itu kan terdiri atas 3 tulang sebenarnya. Ada tulang yang lebar, tulang yang panjang, sama tulang yang kecil kan di bagian bawah. Nah posisinya si sternal angle atau si angulus sudovici itu adalah di kayak pertemuan antara 2 tulang ini. Kalau misalkan diraba itu nanti tuh kayak dia tuh kayak nonjol gitu, dan dia setara sama ICS 2. Jadi kayak rasa sih dia kayak posisinya agak lebih nonjol dibanding bagian sternum. Dari yang cekungan di atas sternum, terus kita kayak raba ke bawah, nanti terasa tonjolan, itu tuh yang angulus sudovici. Iya, terus selanjutnya kalau misalkan udah, kita letakin yang vertikal ini di si angulus sudovici-nya itu, misalkan katakanlah di sini. Ini agak susah sih karena manikannya kayak gini. Terus udah, kalau misalkan udah, kita setelah itu lihat di leher ini, di arteri di vena jugular ini
ada pulsasi atau enggak. Kalau misalkan nggak ada pulsasi, jadi kayak orang tuh kadang ada yang kelihatan langsung tanpa kita bendung, sama ada yang harus dibendung lebih dahulu. Kalau misalkan kayak nggak kelihatan atau pulsasinya kelihatan lemah, kita bisa bendung dulu. Nah caranya ini susah sih kayak tangannya udah gitu. Gimana ya? Nggak apa ya, kamu nggak apa ya? Nggak apa ya. Jadi kayak di bendungnya tuh gimana ya? Gini aja nggak sih? Kayak di sini aja yang apa? Tapi orangnya harus dari kanan pasien. Iya, sebenarnya orangnya tuh harusnya di kanannya pasien gitu, terus kan si pasiennya ini nengok kiri, jadi harusnya posisinya nggak sesusah ini. Jadi kayak kita bendung aja. Jadi yang pertama kita letakin jari telunjuk kita di atas pulsasinya, terus setelah itu jari tengah kita di atasnya, terus setelah itu kayak jari tengahnya tuh kita naikin ke atas gitu. Jadi kita pastiin buat bagian tengah itu dia kosong gitu, kayak apa nggak ada si aliran darahnya gitu. Berarti kita hentiin di 2 tempat gitu kan. Nah terus kalau udah setelah itu misalkan nih udah ada pulsasinya, nah terus setelah itu kita angkat jari tengahnya, nanti kan dia bakal kayak ada kayak ibaratnya kalau misalkan kita bendung terus kita lepas, dia bakal kayak ada jeglok gitu kan, kayak ada langsung ada aliran yang deras secara tiba-tiba. Nah kalau udah nanti kita bakal temuin titik tertingginya, misalkan ternyata titik tertingginya di sini gitu ya katakanlah. Berarti ya udah langsung aja dari yang si titik acuan tadi di Angulus Ludovici, terus pastiin yang di bawah itu yang 0 ya, supaya hitungnya lebih gampang aja sih. Terus ya udah misalkan titik tertingginya tadi di sini, berarti ini miring nggak apa-apa asalkan si yang Angulus Ludovici atau yang si vertikal ini dia harus tetap di tengah. Kalau yang ini miring nggak masalah. Terus ya udah misalkan titik tertingginya tadi di sini ya, udah terus ya kurang lebih gimana lah ya, karena ini harusnya tuh kan kalau misalkan kayak di orang langsung dadanya tuh nggak bakal setinggi ini gitu kan. Jadi maksudnya tuh kayak pengukurannya tuh nggak bakal susah gara-gara ada ini gitu. Cuman ya udah kalau kayak sini kan kita kayak ceritanya aja gitu kan. Ya udah misalkan udah ditemuin di sini. Jadi JVP yang diukur itu adalah jarak antara si titik acuan ini sama penggaris yang horizontal. Kalau di sini ceritanya misalkan 2 cm. Nah kalau udah selesai kita bilang kita interpretasiin langsung aja pada pasien ini pemeriksaan JVP-nya normal, yaitu 5 + 2 cm H2O gitu. Nah terus kalau udah lanjut ke pemeriksaan tanda kelainan pembuluh darah pada organ. Yang pertama kan nata ya, ini tuh harusnya ada penlight, cuman jadi untuk yang pertama kelainannya itu adalah si santalasma. Jadi santalasma itu adalah adanya akumulasi lemak di kelopak mata biasanya. Terus yang kedua itu ada arcus senilis. Kalau arcus senilis itu biasanya kalau pada orang tua itu karena proses penuaan aja, tapi kalau pada orang yang lebih muda biasanya karena ada penumpukan kolesterol ataupun lipid. Nah terus ada hipertelorisme. Ini jadi kayak kondisi dimana kedua mata itu jaraknya jauh gitu, kayak lebih panjang dibandingkan orang yang normal. Terus ada keperluan kornea juga kan kalau sesuai sama tilik, ada perdarahan konjungtiva, kemudian ada retinopati diabetik. Jadi kayak ada ada perdarahan di beberapa titik, sama ada retinopati hipertensi. Nah jangan lupa bilang sebelum ngelakuin yang pemeriksaan retinopati, kita bilang bahwa pemeriksaan ini dilakukan menggunakan alat funduskopi gitu. Nah ini kalau yang di retinopati hipertensi kelihatan dia ada kayak exudate dari lemak-lemak kayak gitu, terus ada edema juga. Nah terus yang selanjutnya pada kulit dan mukosa membran. Sama untuk yang pertama itu sarkoma, cuman kalau si sarkoma ini tuh nggak spesifik di mata, kadang dia juga bisa ada di kulit bagian lainnya gitu, misalnya di ekstremitas ataupun di bagian tubuh yang lainnya. Terus ada pelebaran vena di bawah kulit toras, itu sebenarnya kalau dari gambarnya mirip kayak varises gitu. Terus ada splinter hemorrhage, itu kayak perdarahan kecil-kecil, titik-titik banyak gitu di pupuh biasanya. Sama ada perdarahan kecil pada kulit, ini bisa kayak memar ataupun kayak teki gitu ya bentuknya. Terus yang selanjutnya kelainan pada ekstremitas. Kalau ekstremitas kan normalnya teraba hangat ya, akral teraba hangat. Tapi kalau untuk pada sindrom curah jantung rendah itu biasanya ekstremitasnya bakal teraba basah terus dingin. Terus ada cyanosis atau kebiruan. Sama ada splinter hemorrhage juga.
Nah sama selanjutnya dilakukan pemeriksaan capillary refill time, normalnya itu kurang dari 2-3 detik. Caranya itu kan, jadi kita minta pasien kayak, Bapak mohon maaf ya Pak, jarinya akan saya tekan sedikit, terus ditekan, terus kalau udah kita lepas. Nanti setelah itu kita lihat gimana perfusinya, kira-kira dia baliknya itu dalam waktu berapa lama. Kalau normal kan kurang dari 2-3 detik. Kalau misalkan lebih dari 3 detik, artinya bisa jadi pasien ini ada hipotensi, tanda-tanda shock, ataupun ada masalah pada perfusi perifer. Nah kemudian yang terakhir itu ada pulsasi dinit arteri. Kalau pulsasi dinit arteri ini kan sebenarnya ada banyak, cuman kalau untuk yang ini dilakuin semuanya gitu. Untuk yang pertama adalah arteri karotis. Jadi kalau arteri karotis terus kayak arteri radialis itu kita bisa lakuin tuh kayak langsung kanan kiri aja, supaya kita bisa ngebandingin gimana yang kanan sama yang kiri, simetris atau enggak gitu kan. Nah terus kalau untuk yang karotis, si pasien ini tuh terbaring dalam posisi 30-40 derajat. Jadi sebenarnya posisinya nggak berubah, cuman pasien itu kayak udah nggak perlu nengok ke kiri lagi gitu. Tapi nggak apa-apa disebutin aja derajatnya. Terus juga setelah itu kita perhatiin pulsasi pada lehernya. Langsung aja dia kayak gimana ya? Maaf ya Pak, udah susah banget sih. Jadi kayak udah langsung aja pakai jari tengah, terus ditekan gitu di sini. Ya udah, terus setelah itu arteri radialis juga berarti kayak langsung dipegang aja gitu. Iya, gitu. Terus arteri brachialis bagian siku kan, terus ada arteri femoralis sama arteri popliteal. Cuman kalau untuk popliteal ini kadang tuh agak susah, jadi kalau nggak bisa pun dilakuin satu kaki dulu juga nggak apa-apa. Terus ada arteri dorsalis pedis sama arteri tibialis posterior. Nah yang tibialis posterior ini juga kadang-kadang agak susah, jadi kalau misalkan mau dilakuin di satu kaki dulu nggak apa-apa. Nah terus udah setelah itu kita tinggal bilang bahwa berdasarkan pemeriksaan pembuluh darah tadi, ini ceritanya kita rekap dulu yang pembuluh darah. Yang pembuluh darah pada bagian mata tidak ditemukan adanya kelainan ataupun penyakit. Kemudian pada kulit dan mukosa membran juga tidak ada kelainan. Pada ekstremitas normal, capillary refill time-nya juga normal, kurang dari 2-3 detik. Kemudian pulsasi pada arteri juga normal. Nah setelah itu kita closing, kita mempersilahkan pasien untuk menggunakan pakaiannya kembali, merapikan baju, kemudian meminta pasien untuk kembali ke meja konsultasi kan. Terus setelah itu dokter merapikan alat dan juga merapikan alat sama mencuci tangan sesuai WHO. Terus udah setelah itu kita balik ke meja konsultasi, kita sampaikan interpelasinya, baik Bapak dari hasil pemeriksaannya untuk tekanan vena jugular Bapak atau JVP-nya itu normal, yaitu 5+2 cm H2O. Kemudian tidak ada kelainan pada jantung ya Pak, dan juga tidak ada kelainan pada pembuluh darah berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Untuk hasilnya nanti akan saya catat Pak di rekam medis yang berisi tanggal pemeriksaan, nama dokter, hasil pemeriksaan sama paraf dokter. Terus kalau udah selesai, ya tinggal bilang terima kasih Pak atas kebersamaannya. Udah selesai. Sama rekam juga Pak langsung dari dalam. Oh ya, paling jadi kan sebenarnya kalau sesuai di tilik itu ada tulisannya JVP langsung sama cara tidak langsung ya. Nah palingan di awal disebutin aja kalau misalkan JVP itu terdapat 2 cara pengukuran, ada yang cara langsung sama cara tidak langsung. Namun yang akan saya lakukan pada hari ini adalah cara tidak langsung, karena cara langsung ini merupakan cara yang bersifat invasif dan membutuhkan alat-alat medis yang berada di rumah sakit. Dan gitu aja sih. Jadi biar dokternya tahu kalau kita itu tahu JVP ini tuh nggak cuma cara tidak langsung aja, tapi juga ada cara yang langsung. Kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Udah, mau nanya. Iya, boleh. Jadi kalau misalnya di kelas kemarin itu tuh yang waktu pengukuran JVP-nya, dia harus kan kalau misalnya tadi kadang dari. Jadi kalau misalnya di kita kemarin dia harus 90 derajat. Oh, jadi kalau 90 derajat iya, cuman kayak posisi penggarisnya. Ini nggak tahu sih, cuman kalau dia kan soalnya gini, kalau misalkan dia kan di tengah banget nih ya si annulus ludovici-nya, sedangkan kan titik tertingginya itu kayak ada kadang pasien yang nggak di sini gitu, tapi misalkan lebih ke lateral gitu. Nah kan kalau misalkan kita lurusin kayak gini kan nggak dapet ya akhirnya. Jadi akhirnya kayak yang penting tuh
ininya tetap gimana ya, ngerti nggak sih, kayak ininya tetap 90, Ini cuman sama ininya 20 miring. Kalau garis yang horizontalnya miring menyesuaikan dari si JPP-nya ke titik si penggaris vertikalnya nggak apa-apa. tapi kayak usahain kayak ininya tuh, kalau kemarin dokter aku tuh ngomongnya kayak gak apa-apa ininya miring, yang penting kamu perhatiin supaya ininya tuh bisa tetap lurus gitu. Jadi kayak tetap lurus, terus juga sudutnya tetap usahain tetap 90 gitu, jadi tetap tegak lurus gitu. Cuman kayak miring nggak apa-apa, karena kalau misalnya kita mau lurus banget nih kayak gini kan kayaknya agak nggak mungkin ya, susah juga gitu. Jadi kalau kemarin sih, kalau untuk dokter aku meraktekinnya dia juga miring, cuman dia kayak tetap diusahain untuk kayak lurus gitu, jadi tetap diperhatiin sudutnya itu sih. Jadi tetap miringnya gini. Jatuhnya tetap, jatuhnya tetap kayak 90 gitu sih kayak. Ini kan berarti dia jatuhnya kayak miring, cuman ya usahain aja tetap 90 gitu. Jangan yang terlalu kayak gini banget atau kayak gini kan gitu, kayak usahain tetap tegak lurus gitu. Makanya tuh yang keperluan kornea lo pindahnya lensa itu perlu pakai penlight nih. perlu. Iya, perlu. Jadi kalau untuk yang mata, pokoknya pakai penlight, tapi begitu yang retinopati itu pakai fluoskop. Kalau lensa tuh ada fungsinya. Terus kalau pakai penlight kayak jangan, misalkan ini matanya ya, jangan kayak gini gitu, kayak gini biar baru itu penlight ini kan kayak di pinggir, langsung kayak hidup di ntar pasti lagi dari ini nggak yang mau ditanya. BPP tuh penanya di mana sih? Sebenarnya kalau nggak tahu, cuman kalau di sekitar itu kayak jadi sekitar sini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di orang langsung tuh kayak kerasa banget, jadi kan ada otot kan di sini. Nah dia tuh kayak di bawah otot itu gitu nggak sih? Kan kalau misalnya orang yang ada ke kiri itu kan ada tonjolan dari musculus sternocleidomastoid dulu ya. Yang kalau misalnya, nah yang kayak gitu yang kayak ada garis banget ke utara, Kayak kerasa gitu gak diraba deh, kayak dia tuh yang dari straight arah gitu kayak belakang telinga ke leher. Nah, tapi nanti yang pas di bagian yang deket JPP itu dia bakalan kayak misah jadi dua, membentuk segitiga. Jadi kayak ada cabang gitu dari si ototnya, namanya tuh kayak kaput yang ke arah sternum sama kaput yang ke arah clavicula. Nah nanti di tengah-tengahnya itu ada vena jugular di tengah-tengahnya banget. Nah biasanya dia yang kelihatan sebagai pulsasi gitu loh. Jadi dalam kayak ribuan. Tuh, itu di tengah-tengah gitu. Nah itu kan bisa ada segitiga. Yang berarti di sini. Iya. yang kanan deh coba, kayak yang kanan kayak ini. Terus kayak kalau di orang normal tuh kita suruh nengoknya tuh kayak bener-bener nengok yang sampai kelihatan Maka garisnya. iya sampai kayak kontraksi gitu apa Iya, yang di oh iya gitu. Iya. Jadi kayak pertama jari telunjuknya ditaruh di yang ada pulsasinya di sini misalnya. Terus nanti jari tengahnya ini naik ke atas, terus ditahan. Iya, harusnya yang sebelah sini. Iya yang itu udah pas dulu. Yang sebelah Yang telunjuk yang ada di pulsasi. Yang diangkat yang mana? Yang bawah deh. Yang Enggak, bawah. enggak. Kan yang bawah yang diangkat. Iya sorry, yang bawah gue kebalik tadi. Gara-gara tadi jadi iya yang bawah. Oh udah saya Yang bawah. gini enggak. Dia sorry gue berarti kan gini nih, seret gitu kan. Yang ini dilepas dulu. Karena kan kayak ini pulsasinya nih. Terus kayak kita tahan kan, seret gitu kan. Jadi kayak kita angkat supaya pulsasi itu kayak bergejolak gitu. Apa ya itu.